Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destia Putri Handaningrum, mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 kelas B. Dan di video kali ini akan membahas tentang dua teks hadis yang dimana dianggap sebagai hadis Nabi, padahal bukan. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS pada mata kuliah pengelolaan laboratorium PAI. Dan untuk lebih jelasnya, apa aja dua hadis yang dianggap seperti hadis Nabi, padahal bukan, langsung aja kita tonton videonya. Keep on watching. Dan hadis yang pertama itu di sini seperti ini. Dimana yang artinya itu adalah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan dan amalnya pun akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, hadis ini tuh diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman. Nah, hadis ini tuh dhaif. Sebagaimana dikatakan Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya, Albani juga mendhaifkan hadis ini dalam Silsilah Ad-Dhaifiyah. Nah, terdapat juga riwayat lain hadis ini, di mana yang artinya itu orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah. Nah, meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Hadis ini nih diriwayatkan oleh Tamam. Hadis ini juga dhaif, sebagaimana dikatakan oleh Albani di Silsilah Ad-Dhaifnya. Yang benar tidur itu adalah perkara mubah atau boleh dan bukan ritual ibadah. Maka sebagaimana perkara mubah yang lain, tidur itu dapat bernilai ibadah jika diniatkan sebagai sarana penunjang ibadah. Misalnya itu seseorang tidur tuh karena khawatir tergoda untuk berbuka sebelum waktunya pertama, atau tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya agar kuat dalam beribadah. Nah, sebaliknya, tidak setiap tidur orang yang berpuasa itu tuh bernilai ibadah. Sebagai contohnya itu seperti kayak tidak tidur tuh karena malas atau tidur karena kekenyangan setelah sahur. Kedua contoh yang tadi itu nggak bernilai ibadah gitu, bahkan bisa dinilai sebagai tidur yang tercela. Nah, maka hendaknya itu seseorang menjadikan bulan Ramadan sebagai kesempatan baik untuk memperbanyak amal kebaikan, bukan bermalas-malasan. Nah, hadis selanjutnya itu ini, dimana yang artinya itu adalah, wahai manusia, bulan yang agung telah datang kepada kalian. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasa pada siang harinya sebagai sebuah kewajiban dan menghidupkan malamnya sebagai sebuah ibadah tatawu sunnah. Barang siapa pada bulan itu mendekatkan diri kepada Allah dengan satu kebaikan, ia seolah-olah mengerjakan satu ibadah wajib pada bulan yang lain. Barang siapa mengerjakan satu perbuatan wajib, ia seolah-olah mengerjakan 70 kebaikan di bulan yang lain. Ramadan adalah bulan kesabaran, sedangkan kesabaran itu balasannya adalah syurga. Ia juga boleh tolong-menolong di dalam rezeki seorang mukmin ditambah. Barang siapa pada bulan Ramadan memberikan hidangan berbuka kepada seorang yang berpuasa, dosa-dosanya akan diampuni, diselamatkan dari api neraka, dan memperoleh pahala seperti orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tadi sedikit pun. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari kita memiliki makanan untuk diberikan kepada orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Allah memberikan pahala tersebut kepada orang yang memberikan hidangan berupa sebutir kurma atau seteguk air atau sedikit susu. Ramadan adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya maghfirah atau ampunan, dan akhirnya pembebasan dari api neraka. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, oleh Al-Mahamili dalam Amaliyahnya, Ibnu Adi dalam Al-Kamil Fit Du'afa, dan Al-Munziri dalam Thogib wa Thorib. Nah, hadis ini nih didhaifkan oleh para pakar hadis seperti Al-Munziri dalam Al-Targhib wa Tahrib, juga didhaifkan oleh
Syaikh Ali Hasan Al-Halabi di Sifatus Syaumin Nabi. Bahkan dikatakan pula oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam Al-I'lal. Juga Albani dalam Silsilah Ad-Dhaifiyah bahwa di sini tuh munkar. Nah, yang benar itu adalah waktu di bulan Ramadan itu tuh terdapat rahmah. Seluruhnya itu terdapat ampunan Allah dan seluruhnya terdapat kesempatan bagi seorang mukmin untuk terbebas dari api neraka. Tidak hanya sepertiganya, salah satu dalil menunjukkan hal ini tuh adalah hadis berikut ini. Di mana yang artinya adalah orang yang puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari nomor 38, hadis riwayat Muslim nomor 760. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa ampunan Allah itu tidak dibatasi hanya pada pertengahan Ramadan saja. Lebih jelas lagi pada hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti berikut. Yang artinya adalah pada awal malam bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin jahat dibelenggu, pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang dibuka, pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang ditutup. Kemudian Allah menyeru, wahai penggemar kebaikan, rauplah sebanyak mungkin. Wahai penggemar keburukan, tahanlah dirimu. Allah pun memberikan pembebasan dari neraka bagi hamba-hambanya. Dan itu terjadi setiap malam. Hadis riwayat Tirmizi nomor 668 dan disahihkan oleh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Nah, adapun mengenai apa yang diyakini oleh sebagian orang bahwa setiap amalan sunnah kebaikan di bulan Ramadan diganjar pahala sebagaimana amalan wajib, dan amalan wajib diganjar dengan 70 kali lipat pahala ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Keyakinan ini tuh tidaklah benar berdasarkan hadis yang lemah ini nih. Walaupun keyakinan ini tidak benar, sesungguhnya Allah Ta'ala melipat gandakan pahala amalan kebaikan, berlipat gandanya kebaikan, dan terutama ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, sekian dua hadis yang telah dijelaskan, di mana hadis yang dianggap itu adalah hadis Nabi padahal bukan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena saya pun masih dalam proses tahap pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.